stars. I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh, I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see she was just a girl. She expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies.
Dream of paradise, paradise, paradise. Oh, you dream of paradise, so lying underneath those stormy skies. She said, oh, I know the sun was set to rise. This could be paradise, paradise, could be paradise. Oh, this could be paradise.
Halo, selamat malam semuanya, rekan-rekan Gen Sales. Sudah ada Ibu Rosi ya di sini. Malam Bu Rosi. Halo, selamat malam Mbak Cindy. Halo, malam Pak Tito. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Temanya malam ini apa nih Mbak Cindy? Temanya adalah bagaimana menjadi pribadi yang bisa menarik lebih banyak rezeki Pak. Waduh, keren banget. Menjadi pribadi agar menarik rezeki. Betul banget. Mungkin ini saya buka dulu aja ya Pak untuk sharing session malam ini ya Pak. Boleh, silakan. Untuk Bu Rosi sudah masuk belum Mbak Cindy ya? Ibu Rosi sebentar Pak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Apa kabar Bu Rosi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Musim hujan nih. Jakarta Bu. Biasa aja. Biasa aja. Alhamdulillah. Silakan Mbak Cindy. Kali Bu Amini. Oke, udah bisa dimulai ini atau gimana? Baik Bu, ini saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan Geseles, Ibu Rosi, Pak Tito dan semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sharing session malam hari ini. Mungkin saya selaku moderator ya menghimbau sedikit untuk para rekan-rekan agar nanti aktif bertanya ya saat Bu Rosi menyampaikan materi, karena malam ini akan ada hadiah bagi penanya yang on kamera. Jadi kalau misalnya nanyanya di chat nanti belum dapat hadiahnya. Jadi ayo lomba-lomba bertanyanya on mic sambil on kamera. Kayak gitu. Nah, untuk tema malam ini tadi sudah saya sampaikan juga ya, itu temanya adalah bagaimana menjadi pribadi yang bisa menarik lebih banyak rezeki. Nah, malam hari ini juga saya tidak akan berbicara sendiri, akan dibantu oleh Pak Tito juga ya, yang menemani membantu untuk memeriahkan acara sharing session malam hari ini. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Iya, insya Allah meriah ya dan dapat diserap oleh seluruh rekan-rekan Supergen agar kita dapat dengan mudah menarik pundi-pundi rezeki datang ke kita. Iya. Oke, untuk menurut Mbak Cindy sendiri itu dari segi diri Mbak Cindy ya, kira-kira bagaimana Mbak Cindy untuk menjadi pribadi yang baik itu? Pribadi yang lebih baik ya, itu kalau menurut saya yang pasti harus menjadi pribadi yang ramah sih Pak, ramah kepada semua orang, agar apa ya namanya ya Pak, agar punya banyak relasi gitu Pak, relasinya itu juga berhubungan baik. Jadi bisa menyambungkan rezeki, misalnya bisa lewat bisnis atau lewat segala hal gitu Pak. Luar biasa. Jadi segala aura positif harus kita keluarkan dari diri sendiri kita dulu ya. Betul. Iya. Pastinya harus selalu tersenyum. Iya, karena senyum itu ibadah ya. betul banget. Oke. Baik Mas Cindy, sambil menunggu rekan-rekan yang lain join, mungkin kita bisa langsung mulai ya, kita serahkan langsung ke narasumber kita malam hari ini, Ibu Rosi. Ya, silakan Ibu Rosi. Saya persilakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Cindy, Mas Tito, dan teman semuanya di Sales Academy. Kabarnya luar biasa dahsyat ya. Salam seger waras, bahagia berkelimpahan gitu. Boleh di open mic semuanya ya nanti, karena saya akan bertanya sedikit sebelum memulai sharing session ini. Namanya juga sharing, jadi bukan berarti saya menggurui, tapi karena memang minggu kemarin barusan ikut training tentang magnet rezeki, jadi saya pengen sharing ke teman-teman gitu yang di Sales Academy. Sebenarnya saya sudah nulis ini di Facebook ataupun Instagram saya, karena memang hobi saya kalau habis ikut sesuatu saya suka sharing gitu, siapa tahu bisa memberi wawasan sendiri atau menambah wawasan teman-teman yang baca Facebook ataupun IG saya gitu. Kalau boleh tahu nih teman-teman, ada yang pernah ikut training magnet rezeki atau keajaiban rezeki gitu sebelumnya?
Atau pernah ikut seminar Law of Attraction atau Quantum Ikhlas kayak gitu? Kalau dari saya belum. Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Harapan saya udah ada yang pernah ikut gitu, jadi jelasinnya enak gitu. Tapi kalau belum ya sudah, nggak apa. Saya coba sharing sedikit ya. Ini kemarin sebenarnya materi untuk seharian, tapi saya coba persingkat menjadi hanya waktu saya 45 menit ya, atau 40 menit saja ini, sampai jam 8 saja ya. Iya, Bu Rosi. Oke. Sebelum saya lanjut, saya pengen nanya nih. Ada yang awal tahun ini biasanya bikin resolusi, ngelis resolusi apa yang mau diraih di tahun 2022? Ada ngelis apa nih? Silakan Mas Ito, ngelis apa nih? Iya, pertama saya ingin menjadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya agar magnet rezeki itu seperti tema malam ini dapat segera datang ke saya pribadi. Itu dulu. Oke, pokoknya pribadi yang lebih baik gitu ya. Lebih baik itu luas sekali. Mungkin nanti bisa dirinci lagi, lebih baik itu seperti apa yang dimaksud ya. Biar nanti mungkin yang lainnya juga bisa menjawab. Siapa yang sampai saat ini, jujur ya ini ya, jujur ya dijawab ya, masih suka mengeluh, wah marketnya sepi nih, wah hujan ini, wah kerjaanku kok banyak banget sih Pak Benny ngasih kerjaan, waduh ini belum selesai udah disuruh ikutan ini, ikutan itu. Ada yang suka ngeluh gitu nggak? Kalau untuk ngeluh itu pasti ada aja sih Bu. Cuman kan nggak Ada harus, aja ya? cuman kan nggak harus buang waktunya itu untuk mengeluh terus kan ya Bu. Cuman sesekali mungkin ngeluh itu wajar lah ya Bu. Ngeluh kliennya rewel atau kliennya minta diskon Iya, banyak, ada, Bu. minta gimmick macam-macam ada ya. Ya, manusiawi kalau kita mengeluh terhadap satu keadaan itu manusiawi, terlebih kalau itu keadaan yang sangat membuat kita tidak nyaman gitu ya. Tapi sebelum lanjut ke sana lagi, karena itu sesuatu yang manusiawi, saya pengen tadi saya sempat share ini ya untuk materinya, mungkin bisa di share screen Mbak Cindy sedikit. Boleh. Tadi yang pertama, sebelumnya, nah yang pertama dulu, oke. Nah, yang kedua Mbak, rahasia magnet rezeki, menarik rezeki dengan cara-cara Allah atau cara-cara Tuhan gitu ya. Jadi mungkin saya bicara secara umum aja, mungkin karena di teman-teman Sales Academy ini ada yang non ya, ada yang non Muslim ya. Oke. Nah, kita coba ke materi yang pertama. Kita bicara dulu tentang sebenarnya buat apa sih kita itu diciptakan oleh Tuhan gitu. Buat apa sih manusia diciptakan? Ya, di situ ditulis bahwa sebenarnya Allah menciptakan kita atau Tuhan menciptakan manusia itu untuk pada dasarnya dimuliakan dan dimanja, apa-apa dikasih gitu ya. Kalau lihat kita penciptaan Adam pertama kali itu kan ditaruhnya di surga, ya kan? Dimuliakan di surga, dimanja, minta apa-apa tek langsung datang sendiri gitu ya. Tapi karena sesuatu hal, jadi waktu itu kan kita tahu kalau kisahnya Nabi Adam nggak boleh mendekati pohon kuldi ya. Masih ingat yang ceritanya Nabi Adam nggak boleh mendekati pohon kuldi apalagi makannya, dan ternyata Nabi Adam mendekati pohon kuldi itu dan memakannya sehingga mereka diturunkan ke bumi. Ya, jadi berawal dari situ bahwa sebenarnya kita diciptakan untuk dimuliakan dan dimanja, tapi karena sesuatu yang sifatnya kita berbuat dosa sehingga hidup menjadi sulit gitu ya. Maka dari itu sebisa mungkin kalau kita mau menarik rezeki menjadi pribadi yang magnet rezeki, kita mesti berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dosa-dosa gitu ya. Entah itu dosa kepada yang Tuhan yang di atas atau dosa kepada manusia. Karena sebenarnya dosa ini semakin banyak dosa yang dibuat semakin menghalangi rezeki itu untuk datang
kepada kita, gitu ya. Jadi berhati-hati. Kalau kita sering berbuat kesalahan, segera minta maaf. Kalau kita berbuat kesalahan pada manusia, minta maaf. Kalau ke Tuhan atau ke Allah, segera bertobat, gitu ya. Next screen, Mbak Cindy. Oke, screen berikutnya. Oke, sebenarnya untuk dalam training sehari itu bisa dibuat summary-nya hanya 3 hal ya. Bagaimana menjadi pribadi yang bisa menarik rezeki. Yang pertama adalah the power of positive thinking. Ya, rahasia kekayaan itu adalah bagaimana pikiran kita itu bisa terus positif. Karena akal pikiran kita itu seperti di situ terlihat ada, kita tuh berpikir tuh 60.000 pikiran setiap hari. Bayangin, masuk semua ke otak kita ya, 60.000 per hari. Dan setiap apa yang kita pikirkan itu adalah doa. Dan kita tahu bahwa Tuhan tadi kan memuliakan kita dan memanggilkan kita itu ada doa, dan itu semua dikabulkan sama Tuhan. Baik yang positif, pikiran yang positif maupun pikiran yang negatif. Jadi kalau sekarang berpikir itu mesti hati-hati gitu ya. Mikir yang positif saja. Karena kalau yang negatif itu bisa-bisa kejadian beneran, karena Tuhan tadi maha mewujudkan doa-doa atau mengabulkan doa-doa kita. Itu ya. Karena pikiran itu sendiri, mungkin teman-teman pernah dapat ikut seminar gitu, bahwa pikiran itu seperti layaknya proyektor atau share screen kayak gini lah ya. Share screen, proyektor. Jadi kalau kita lihat ada laptop, lewat infocus dipancarkan ke proyektor. Laptop itu ibarat otak kita. Otak kita yang menghasilkan pikiran-pikiran. Nah itu ada berapa itu? 2 juta informasi per detik yang masuk ke otak kita. Kemudian ada 60.000 pikiran setiap hari. Dan itu dipancarkan ke proyektor. Proyektor itu ibaratnya adalah nasib kita. Jadi apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi apa yang terwujud di nasib kita. Jadi mulai sekarang kita juga baik ataupun positif ya. Jadi tes 1 2 3. Halo Bu Rosi. Monitor Bu. Bu maaf suaranya hilang ya Bu. Iya. Jadi Mbak Cindy, ini cukup pembahasan menarik ya. Iya, Karena betul Pak. ternyata saya juga baru tahu dalam pikiran setiap otak manusia itu. Jadi kita seperti proyektor ya. Betul. Jadi ya seperti itu Pak. Jadi kita harus ibaratnya berpikir positif, berpikir yang baik, nggak boleh seujon ya. Dari penyampaian tadi Bu Rosi kan ada 2 juta informasi per detik. Bayangin per detik 2 juta informasi. Ya, itu nggak hanya yang dari kita baca, mungkin bisa kasih lewat atau segala macam pesan WhatsApp dan segala macamnya, informasi-informasi yang terdengar. Jadi nggak harus yang terlihat mungkin ya, Mbak Cindy ya. Iya betul. Jadi harus banget berhati-hati dalam menerima informasi juga, dan ya dalam berpikir dari informasi yang didapat ya Pak, supaya nggak kejadian karena berpikirnya negatif begitu. 60.000 pikiran setiap hari, 2 juta informasi per detik, ini luar biasa memang. Jadi kalau benar-benar kita tanamkan suatu yang negatif, bawaannya marah, bawaannya informasi yang tidak jelas, hoax dan segala macam, itu akan timbul juga nanti ke hasilnya. Ya, saya rasa begitu. Halo. Ya, silakan Bu Rosi. Dengar lagi ya. Iya, Oke. silakan Ibu. Kita lanjut lagi ya tadi. Jadi pentingnya berpikir positif, jangan suudon terhadap segala sesuatu gitu ya. Karena suudon itu terhadap segala sesuatu, terhadap orang lain, terlebih terhadap Tuhan. Misalnya Tuhan ngasih cobaan kita yang agak berat gitu, dikasih misalnya omsetnya nggak
nggak target, kemudian kok nasibnya gini-gini aja. Ini jangan-jangan Tuhan nggak sayang nih sama kita. Nah itu lebih parah lagi tentunya ya, karena suudzon itu tentunya akan merusak takdir kita. Suudzon pada orang lain, suudzon pada diri sendiri itu sama dengan suudzon sama Tuhan, dan itu akan merusak takdir kita. Nah, next Mbak Cindy. Oke. Nah, misalkan saja nih, suudzon ini bisa, berpikiran negatif ini bisa datang dari mana aja. Tadi seperti di-share, misalnya kita lagi jalan, lihat orang, dikomeni, dalam hati ya, dalam hati dikomenin. Ada orang yang, apalah gitu, pokoknya apa aja dikomenin. Terus yang suka nonton sinetron ada, web series ada. Ada. Layangan apa itu, nyantol atau apa itu, atau yang suka nonton drama-drama di Korea atau sinetron di TV yang episodenya sampai ribuan kayak gitu, itu secara nggak sadar ya kita seneng sih memang nontonnya, tapi secara nggak sadar semuanya itu masuk ke alam bawah sadar kita, dan itu mempengaruhi ke kehidupan kita. Misalnya sebenarnya keluarganya baik-baik aja, tapi gara-gara nonton layangan nyangkut jadinya kok kepikiran nih. Jadi suudzon ke suami atau suudzon ke apa aja gitu ya. Jadi itu nggak baik. Jadi bisa dicoba untuk mengurangi itu, belajar untuk apa lawan katanya husnudzon, berprasangka baik. Karena Allah itu sudah ngasih penegasan ke kita bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita itu negatif thinking, suudzon sama orang lain, suudzon sama Allah, ya udah itu kejadian gitu. Makanya kita harus terus berpikiran positif dan berprasangka baik apapun yang terjadi pada kita, meskipun itu tidak nyaman buat kita gitu. Nah, misalkan nih ada seperti ini, ada statement-statement kayak gini. Kira-kira nih, kalau Anda jawabnya setuju apa enggak? Tidak mungkin semua orang kaya, pasti ada orang miskin. Setuju enggak? Itu tergantung sih, Bu. Karena Tidak. karena mungkin tidak semua yang kaya dan miskin itu bisa dinilai dari materi, mungkin bisa dari pengetahuan gitu, Bu. Jadi mungkin bisa jadi malah seimbang gitu, Bu. Saya pengen jawaban iya atau tidak. Setuju atau tidak? Tidak mungkin semua orang kaya, pasti ada orang miskin. Setuju atau tidak? Setuju. 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 Iya. Setuju ya? Setuju atau tidak nih? Setuju. Karena ini terkait dengan keyakinan ya, keyakinan kita ya. Setuju, tidak mungkin semua orang kaya, pasti ada yang miskin. Hidup itu susah, penuh penderitaan dan selalu tidak cukup. Setuju tidak? Tidak, Bu. Tidak. Enggak setuju ya? Lebih banyak orang jahat ketimbang orang baik. Setuju enggak? Tidak, setuju. Tidak. Tidak. Ada yang setuju, ada yang enggak nih. Tidak. Ini kubu yang setuju atau yang enggak, banyakan yang mana nih? Banyakan yang tidak. Banyakan yang tidak ya. Oke, ini diganti nih. Yang di Surabaya banyak jalanan macet. Setuju enggak? Tidak. Tidak ya, karena ada yang lancar-lancar aja. Banyak kelakuan suami atau istri yang menyebalkan. Tidak. Bener nih? Bener? Ya. Ada yang setuju, Bu. Ada yang setuju. Waduh, ini agak repot juga ini ya. Saya hanya pengangguran, bisa apa? Atau saya hanya karyawan, bisa apa? Terus kita hanya orang bawahan, tidak mungkin jadi kaya. Setuju nggak nih? Tidak. 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 Terus karyawan apa yang bisa dilakukan? Terus ada lagi tuh, wah sekarang sedang krisis, sedang pandemi nih, makin susah aja hidup ini. Setuju nggak nih kalau ada pernyataan seperti itu? Tidak. Tidak. Ya. Kenapa ya Allah kok buat saya itu miskin gitu ya? Kenapa Allah nggak adil dan sebagainya kayak gitu? Pernah nggak terlintas seperti itu? Ini kan sebenarnya statement-statement yang negatif semuanya ya. Jadi sebisa mungkin dieliminir gitu ya. Jadi paksakan diri kita itu untuk selalu berprasangka baik. Ya, berprasangka baik terhadap orang lain, terhadap Tuhan terutama ya. Kemudian tinggalkan asupan-asupan persepsi yang negatif, misalnya tadi nonton TV,
yang isinya sinetron gitu ya. Sehari berapa jam itu nongkrongin TV atau scroll di Facebook atau nonton web series di Telegram atau di manalah yang pokoknya yang sifatnya halo? Ya, Iya, halo. Ya. Oh, silakan lanjut Ibu. kirain koneksinya hilang lagi. Enggak Bu, masih ada. Ya, terus yang ditonton itu gosip-gosip, wah gosip-gosip artis gitu, wah seru itu kalau ngomongin kayak gitu, ya itu mulai sekarang bisa dikurangi, kalau bisa ditinggalkan, sering-sering ikut seminar-seminar gitu ya, yang fungsinya untuk empower diri kita sendiri untuk lebih maju lagi gitu, dan usahakan untuk merubah kata-kata ini juga penting loh ya, kata-kata. Jadi tadi saya bilang kenapa Allah selalu buat saya miskin? Usahakan tidak bilang miskin, tapi belum kaya, gitu ya. Saya bodoh, jangan bodoh, tapi kurang pintar. Karena kita itu mencerna, otak kita itu mencerna yang kata-kata di belakangnya. Misalnya ada anak nih dibilangin, kamu jangan nakal dong. Anak-anak yang diinget apa? Nakalnya, kata yang ada di belakang itu ya. Jangan telat dong. Mas Kori, jangan telat. Mas Tito ya. Mas Tito jangan telat. Akhirnya apa? Mas Tito telat. Karena yang diinget-inget itu yang kata yang negatif di belakang. Makanya dirubah. Coba dirubah. Sulit berarti dirubah jadi tidak mudah. Berat berarti tidak ringan. Nanti ingatnya ringan. Terus miskin, belum kaya. Sakit, kurang sehat, Pak, gitu. Terus misalnya kalau di jalan lagi banyak kendaraan, macet, wah macet Pak jalannya, gimana nih telat saya. Nah, dirubah, jangan macet, berarti jalannya apa? Selain macet. Kurang lancar, kurang senggang. Lancar bisa, atau karena kalau bilang kok jalannya macet, wah ini bisnis bisa macet, dompet bisa macet gitu ya. Jadi bilangnya jalanan penuh Pak, atau padat gitu, penuh biar kantongnya penuh gitu loh, kantongnya penuh, omset juga penuh gitu. Jadi kekuatan kata-kata ini juga ngaruh gitu loh, ya kan? Kita ngomong miskin itu udah nggak enak banget loh di kuping, mending ngomongnya belum kaya gitu ya, atau benci, wah saya nggak suka, yang diingat-ingat adalah yang suka. Jadi kata-kata itu, pemilihan kata itu juga mulai sekarang bisa pilah-pilah lagi. Atau misalnya yang punya banyak utang. Wah, utang saya banyak Mbak Rosi gitu. Jangan bilang utang. Utang itu adalah apa? Kata gantinya yang enak biar tidak terlalu negatif. Pinjaman mungkin. Pinjaman juga sama aja sebenarnya ya. Jadi kalau kita bilang utang itu adalah amanah, karena ada orang yang mengamanahkan uangnya kepada kita untuk kita gunakan. Nah, mulai sekarang diganti kata-kata negatif itu coba dibuat positif, atau biar kedengarannya lebih enak untuk dicerna gitu ya, karena otak kita ya tadi informasi yang masuk kan sekian banyak itu, takutnya itu masuk ke alam bawah sadar kita sehingga itu kebawa terus ke dalam tindakan kita menjadi kebiasaan itu menjadi akhirnya jadi apa ya namanya sikap, dan itu menjadi mewujudkan nasib kita. Makanya kita mesti bersikap terus positif. Kata-kata juga perlu positif, terutama untuk yang sudah punya anak ini ya, hati-hati sekali. Jangan nakal. Wah, ini kamu itu goblok. Wah, itu berat sekali, nanti anaknya kasihan. Next, Mbak. Oh. Lagi Isa ya sana ya. Di Jakarta baru Isa. Iya, betul. Oke. Silakan dilanjut Ibu. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, ini menggunakan kekuatan husnudon ya. Tadi bisa dilihat bahwa 60.000 pikiran per hari, dan semuanya itu kalau bisa positive thinking, hidup tentunya akan berubah. Dicoba dari sekarang, dilatih. Mungkin memang nggak gampang ya, karena kan belum terbiasa. Jadi mulai dari bangun pagi, coba untuk berpositive thinking. Bangun pagi, doakan semua orang yang kita temui itu dimuliakan dan dibahagiakan. Berdoa seperti itu. Jadi karena kan kadang pernah nggak sih bangun tidur sudah nggak enak, terus seharian itu moodnya itu nggak bener semuanya lah pokoknya. Karena di paginya itu sudah nggak bener dulu gitu loh.
Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Bangun tidur udah nggak enak dulu. Terus seharian tuh terpengaruh semua kegiatan. Terus bawaannya nggak enak, bawaannya pengen ngamuk terus gitu. Karena di paginya itu harus dibenerin dulu. Pagi, bangun pagi, kemudian beribadah, kemudian mendoakan orang yang kita temuin, dimuliakan sama Tuhan dan dibahagiakan sama Tuhan. Karena itu otomatis doanya kembali ke kita sendiri. Oke, kemudian fokus ini magnet law of attraction, pernah dapat law of attraction itu? Jadi ya intinya Anda, apa yang Anda pancarkan itu akan menarik sesuai apa yang Anda pancarkan. Kalau memancarkan sesuatu yang negatif, Anda nariknya yang negatif. Kalau pikiran kita memancarkan yang positif, nariknya yang positif. So, jadi fokus Anda itu menentukan hidup Anda. Harapan Anda adalah daya tarik yang kuat. Jadi positif narik positif, negatif narik negatif. Jadi apa yang Anda inginkan sekarang ini apa? Bayangkan dalam benak Anda. Kemudian yakini itu akan menjadi sebuah kenyataan karena bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Misalkan Mbak Cindy pengen apa nih sekarang? Pengen dapat income berapa? 100 juta misalnya. Kurang, Bu. Sampai target, lebih target malah Bu pengennya. Income pribadi, bukan income perusahaan. Income pribadi. Ya. Income pribadi. Yang Nah, misalnya gitu. Kita pengen A gitu ya, pengen income 100 juta per bulan, income pribadi ya, bukan income perusahaan. Tapi kita sudah mengucapkannya. Cuma ada sedikit ketidakyakinan, ada terbersit ketidakyakinan di dalam hati, di dalam pikiran kita. Bisa nggak ya? Kalau kondisinya kayak gini bisa nggak ya? Itu sedikit saja itu sudah berarti akan terwujud. Jadi bener-bener hati-hati pikiran positif. Oke, next Mbak Cindy. Karena bagaimanapun dengan positive feeling itu akan menarik lebih banyak kebaikan. Oke, ini ya. Oke, berikutnya positif. Tadi positive thinking, pikiran yang positif, dan sekarang positive feeling, kekuatan perasaan ya. Jadi tips yang kedua adalah positive feeling. Kalau tadi pikiran, sekarang perasaan. Perasaan itu berarti apa yang kita rasakan di hati atau di jantung, dan itu di jantung itu punya 40.000 syaraf neuron, dan medan elektromagnetik jantung itu 5.000 kali lipat lebih besar daripada otak. Bayangin tadi otak kan 60.000 pikiran ya, itu lebih besar lagi kalau yang masuk ke perasaan atau ke hati. Itu menyebabkan perasaan itu kan mengendalikan pikiran ya. Benar nggak sih? Rasanya nih kayak gini nih rasanya, akhirnya berpikir perasaan positif, berpikir positif, tindakannya akhirnya jadi positif. Jadi positive feeling ini terkait dengan rasa syukur. Syukur dengan apa yang kita miliki saat ini, apa yang terjadi pada kita saat ini. Misal nih, jadi biasakan untuk melatih rasa syukur ini, misalkan dapat apa ya? Dapat musibah ya, bukan musibah, apa? Sesuatu yang nggak nyaman ya, bilang gitu ya, jangan musibah ya. Nanti jadinya musibah beneran. Jadi misalkan, wah amanah saya belum lunas nih. Bilangnya apa? Wow, keren. Ini kalau saya tulis di Facebook nih, diet kok nggak kurus-kurus. Terus bilangnya apa? Wow, keren. Jodoh nggak nemu-nemu nih. Tetap bilang, wow, keren. Ya, ditipu partner bisnis, berani nggak bilang wow keren? Berani nggak kira-kira bilang wow keren? Sakit nggak sembuh-sembuh? Wow keren. Omset pandemi anjlok? Wow keren. Kira-kira berani nggak kayak gitu? Ada yang lebih ngenes lagi ketimbang itu? Mungkin ada yang mau sharing? Ada Mbak Rosi, saya ada yang lebih ngenes lagi nih. Ketimbang cuman amanah belum lunas mah biasa, diet nggak kurus-kurus mah biasa, belum nemu jodoh biasa, ditipu partner bisnis biasa, sakit nggak sembuh biasa, tapi saya punya tweet yang lebih ngenes lagi. Nggak sampai target, biasa itu ya berarti ya.
Jadi ketika apapun yang terjadi pada kita, karena kan kita tahu bahwa apapun yang terjadi terhadap kita itu semuanya itu atas izin Tuhan, atas izin Allah, gitu ya. Selembar daun jatuh pun itu atas izin Tuhan. Jadi apa yang terjadi pada kita ini semuanya atas izin Tuhan. Jadi yang perlu dilakukan adalah syukuri itu, apapun itu syukuri. Terus diterima, ya Tuhan, aku ridho dengan semua ini. Misalnya tadi nggak target ya. Aku ridho, memang aku sudah berusaha semaksimal mungkin dan targetku baru sampai di sini. Aku ridho ya Allah, dan setelah ini tolong bantu aku untuk mencapai target. Tetap berdoa ya, tetap berdoa. Karena bisa jadi ketika kita menerima apapun yang tidak nyaman dalam hidup kita, itu bisa jadi Allah atau Tuhan itu menitipkan hadiah besar di balik itu. Seperti halnya ketika kita satu di sisi itu ketika kita menerima paket. Oke, kita kan sudah barang di Tokopedia. Oke, dan Allah itu adalah penjualnya. Kemudian Allah akan mengirim paket yang kita order sesuai doa, ini paket yang kita order adalah doa kita kepada Allah. Kemudian Allah mengirimnya melalui paket. Paket ini dikirim melalui pembagi rezeki, malaikat pembagi rezeki, malaikat siapa? Mikail ya, yang bagi rezeki, kemudian disampaikan kepada kita. Paket gitu ya. Kurirnya bilang gitu. Kemudian kita keluar, kita terima. Biasanya gimana sih kalau kita terima paket? Mbak, tanda tangan dulu ya. Tanda tangan dulu, baru kita terima paketnya, baru kita buka. Ya, baru kita buka. Nah, anggap aja paket itu adalah sesuatu atau hadiah dari Allah untuk kita, karena kita sudah mengorder, karena kita sudah berdoa pada Tuhan dan Tuhan memberikan kita sesuai dengan order yang kita minta. Karena tadi kan sudah disampaikan, berdoalah padaku, niscaya aku kabulkan. Pasti dikabulkan, ya. Pertanyaannya kapan dikabulkannya, itu kan yang jadi pertanyaan itu. Tapi terkadang sebagai manusia kita itu ketika dikasih paket nih, kira-kira mau nggak tuh, misalnya paket, kemudian kurirnya kita minta kurirnya untuk Mas dibuka dulu dong paketnya, barangnya kayak apa di dalam. Kira-kira gimana tuh tukang kurirnya? Mau nggak dia bukain paketnya itu untuk kita? Nah, mungkin pasti paketnya kembali ke pemilik atau pengirim paket itu. Nah itu sama. Jadi paket itu adalah seperti hadiah Tuhan terhadap doa-doa, jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita selama ini yang diberikan pada kita. Dan akan solatif, ada bubble wrap, sampai ada yang mungkin kalau barangnya gede, hadiahnya gede itu sampai susah itu bukain bubble wrap-nya, bukain solasinya gitu ya. Nah, itu sama dengan apa yang dihadiahkan Tuhan kepada hidup kita. Itu seperti bungkus, itu seperti ujian, seperti tantangan, seperti cobaan atau musibah bahkan yang kita perlu jalanin dulu gitu loh, jalanin dulu musibah, ujian, tantangan itu, baru kamu bisa lihat atau nikmatin isi paketnya gitu. Nah terkadang kita itu nggak sabar menerima ujian itu, jadi pengennya udah dibuka aja Pak, kan nggak mau, yang kurirnya nggak mau bukain. Nah itu apa ya istilahnya ya, sekilas aja seperti gambarannya seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan paket atau jawaban doa dari Tuhan, dari Allah, terima aja dulu itu, seperti apapun itu ya. Meskipun itu terbungkus dengan ujian, cobaan, bahkan musibah yang membuat kita nggak nyaman gitu. Jadi karena kalau di dalam agama Islam kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu, apapun itu masalahnya, seberat apapun yang buat gak nyaman, pasti datangnya itu Allah ngasihnya sepaket dengan solusi. Ya kan? Kalau yang Muslim pasti tahu untuk surat Al-Insyirah ayat ke-5, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan ditegaskan lagi di ayat ke-6,
bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, pertanyaannya nih, seberapa kita yakin terhadap pertolongan Allah? Seberapa yakin kita bahwa masalah itu atau musibah itu datang sepaket dengan solusi? Makanya kan kita nggak boleh suudzon sama musibah yang Allah kasih gitu ya. Jadi kadang kan kita ketika dikasih musibah, waduh kok nggak target ya? Atau katakanlah gini misalnya, wah motor saya hilang nih. Oh ternyata ternyata Allah mau ganti yang lebih baik lagi. Oh saya ditipu temen nih, ditipu sama partner bisnis nih, gimana nih rugi puluhan juta nih gitu. Kadang kita menghadapi itu langsung, waduh negatif dulu, negatif thinking, sama suudzon sama Allah. Ya Allah, kamu kok nggak sayang sama aku ya Allah? Aku sudah seperti ini, sudah semenderita ini, kok kamu masih kasih cobaan lagi? Tapi ternyata itu adalah bungkusnya, itu cuma bungkus paket. Karena Tuhan sudah menyiapkan isi yang lebih baik daripada apa yang hilang saat ini. Pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Cuma permasalahannya adalah seberapa yakin kita terhadap pertolongan ataupun solusi dari masalah dari Allah itu. Gitu. Dan buat yang Muslim ini kemarin sebenarnya ada cara ya, kalau itu kan yang sifatnya ringan-ringan, bukan ringan ya kalau itu ya, amanah itu kan biasa ya tadi, terus nggak omset atau nggak target itu kan biasa, tapi sebenarnya ada mungkin masalah hidup yang dan butuh pertolongan yang lebih jauh gitu ya. Gak sekedar bisa berpositif thinking, nggak gampang harus, karena ngomong mah gampang, yang jalanin ini loh rasanya nyesek banget nih, misalnya kayak gitu. Nah ketika ada masalah yang berat banget, serasa nggak ada solusi, kadang kan ada yang sampai gila nih, atau sampai stres, sampai depresi gitu. Kemarin ada yang cerita bahwa ada seorang bapak-bapak, seorang ayah yang orang sulung kayaknya kalau salah. Ada seorang ayah mau berangkat ke kantor, dia manasin mobil dan ternyata anaknya itu ada di belakang mobil dan terlindas oleh mobil dan akhirnya meninggal. Dan itu anak-anak yang didapatnya agak susah gitu, bahkan satu-satunya. Bayangkan gimana stresnya itu. Nah, ketika menghadapi hal yang sangat berat seperti itu, kita perlu sudah seharusnya kita minta tolong kepada Allah, atau istilahnya tawasul gitu ya, untuk menenangkan hati dan menjawab rahasia di balik peristiwa ini apa sih? Kenapa kok Tuhan ngasih ini ke kita? Tawasul atau minta tolong ini bisa dari banyak hal ya, mungkin bisa kita beramal, berbuat baik gitu ya. Kemudian kadang kita sedekah gitu ya, sedekah untuk buang sial gitu ya. Kemudian bisa juga minta doa ke orang tua, minta doa ke ulama, atau kemarin yang diajarkan adalah minta tolong atau tawasul Al-Quran, atau minta pertolongan Allah melalui Al-Quran. Buat yang non-muslim bisa minta pertolongan Tuhan itu melalui kitabnya, apa yang dikirim. Nah, saya sudah share di Facebook caranya, mungkin nanti kalau misalkan pengen japri untuk detailnya silahkan nanti japri aja, tapi sekilas. Jadi kalau yang muslim cukup awali dengan wudhu, kemudian sholat terlebih dahulu sekusuk mungkin, kemudian ini ambil Al-Qur'annya, pejamkan mata Anda, taruh Al-Qur'an di depan wajah gitu ya. Misalnya Al-Quran taruh di depan wajah gini, baru baca ta'awud, kemudian basmalah, sholawat, istighfar, dzikir sebanyak-banyaknya, dan self-talk, curhat kepada Allah apa saja masalah atau hajat yang saat ini belum tercapai atau masalah yang pengen diselesaikan. Setelah itu biarkan tangan Anda, jari Anda itu membuka Al-Quran secara acak dan menunjuk salah satu ayat. Nah, di situ insya Allah akan ketemu jawabannya. Jadi kalau misalkan menunjuk satu ayat gitu ya, dibaca aja, kemudian dipikirkan setiap hari, oh ini tuh jawabannya gitu. Kalaupun kok ayatnya kayaknya nggak nyambung ya, kok isinya tentang goib-goib gini, kayaknya nggak nyambung dengan masalahku. Nah itu nanti bisa ditarik lagi ke 3 ayat sebelumnya atau 3 ayat setelahnya. Kalau masih bingung juga berarti memang butuh
training lebih lanjut, ya butuh private training lebih lanjut. Nanti boleh japri ke aku untuk lebih detailnya. Nanti coba aku kasih tahu step-stepnya seperti apa untuk minta pertolongan Allah melalui Al-Quran. Itu sih yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Jadi yang penting, masih ada satu lagi tadi ya. Tadi kan baru Ya, positive motivasi. thinking, kemudian Sama positive feeling, positive motivation. rasa Ya. syukur, terus positive motivation. Positive motivation itu adalah segala sesuatu kalau diniati dengan positif, insya Allah hasilnya juga positif. Kalau niatnya negatif, niatnya nggak bener, ya wis pasti ya hasilnya juga nggak bener. Misalnya ngajak temen kongsian bisnis, niatnya mau nipu, ya udah pasti nggak bener hasilnya, gitu ya. Nah di sini ada ini namanya spiritual meter. Kalau kita naik motor atau naik mobil ada speedometer. Kalau ini ada spiritual meter. Ya, kalau di sisi kiri itu yang minus gitu ya. Minus 1 apa itu? Penonjolan diri. Minus 2 kemarahan, serakah, rasa takut, keresahan, apatis, rasa bersalah, depersonalisasi. Yang kanan adalah yang positif ya, eksplorasi, kooperasi, sosialisasi, kemudian selanjutnya itu. Nah intinya gini, ketika mungkin bisa next, ketika kita ketemu nih misalnya, kalau Mas Tito ini kebetulan kayaknya plus berapa ini ya? Ketemu orang yang masih senyum-senyum itu kan berarti kan masih dia masih plus, speedometernya dia masih plus. Tapi kok ketemu orang yang, waduh, ketemu orang yang marah-marah, kliennya marah-marah terus ini Pak, gimana nih? Nah, ketika kliennya marah itu berarti masuk di mana tuh? Minus 2. Berarti paling enggak kita harus dengan menghadapinya dengan sikap kooperasi atau sosialisasi. Jadi paling tidak bisa dinetralkan menjadi 0. Itu. Jadi ketika ketemu sama yang marah-marah, paling enggak kita ada di plus 2 atau plus 3 gitu ya. Ada yang rasa takut di plus 4, paling enggak kita di penguasaan, di minus 4 kita harus di penguasaan. Kayak gitu cara menghadapinya. Jadi kalau misalkan let's say itu kalau di MKU mungkin ketemunya klien ya, klien yang marah-marah, klien yang apa ya, biasanya marah-marah ya kebanyakan ya, atau minta tambah, kebanyakan yang marah. Nah itu kita menghadapinya dengan jangan ikutan marah, jangan terpancing untuk marah. Kalau sama-sama marah berarti negatif semua itu, akhirnya malah nggak jadi gitu ya. Jadi perlu sekali untuk bisa mengimbangi itu, paling nggak menjadi netral atau 0 apapun kondisi ataupun orang yang kita hadapi. Misalnya kalau yang sudah berkeluarga, suami istri ya, suami istri ketemu yang satunya marah, akhirnya yang anaknya yang bingung gitu kan. Ini maksudnya apa? Ini pada bertengkar semua. Jadi paling nggak kalau yang satunya marah diimbangi dengan plus 2 atau plus 3 atau plus 4. Syukur-syukur kalau bisa kita tuh menjadi manusia yang plus 6. Plus 6 itu kalau di situ bisa digambarkan adalah pengabdian, pengorbanan tulus tanpa pamrih. Kerja itu ya kita benar-benar mengabdi, berkorban, kemudian tulus tanpa pamrih, benar-benar mau membantu. Kalau kita punya sikap seperti itu, mau ketemu orang nomor berapa? Nomor 4, ini tambah 6 kan akhirnya masih plus 2. Ya kan? Masih menang plusnya. Ketemu orang yang marah-marah, ditanggepin dengan sikap plus 6, otomatis masih dapat plus 4. Paling enggak tidak terjadi apa ya, pertikaian yang sampai enggak ada endingnya. Itu kalau untuk spiritual meter. Jadi harapannya kita bisa menjadi pribadi paling tidak plus 6 atau pribadi yang mengabdi, penuh pengorbanan, tulus tanpa pamrih, dan suka membantu. Nah itu juga mempengaruhi loh kalau kita kayak gitu. Misalnya teman-teman di MKU semua kayak gitu tuh. Kira-kira Pak Beni mau nggak tuh naikin gaji? Nambah bonus. Pasti udah nggak mikir panjang, waduh karyawan luar biasa semuanya, langsung kasih bonus. Ya belum akhir tahun udah dikasih bonus gitu. Itu sih, jadi menarik rezekinya seperti itu dengan memperbaiki apa tadi
Pikiran. Yang pikiran, positif, perasaan positif, perasaan, dan ya, motivasi positif. motivasi. Mesti positif semua. Itu teman-teman yang bisa saya share. Oh ya, kalau bisa teman-teman tulis di mana lah terserah, di agenda atau di mana, apa yang menjadi masalah selama ini, ditulis semuanya. Oh, ya Allah, aku pengen ini, misalnya masalahku ini, tulis semua, kepingin hajatnya apa, kemudian tulis tanggalnya, tanggal berapa Anda menulis keinginan itu, kemudian ditandatangani, kasih nama terang. Nah, sebisa mungkin dengan masalah-masalah tadi, ketika kita ibadah, ketika kita sholat, bawa itu ke sholat. Pasrahkan masalah-masalah itu saat kita sholat. Jadi nanti bisa lebih khusyuk dan minta Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah kita miliki saat ini yang belum kesampaian. Nah, itu silakan dibawa ke waktu ibadah atau waktu sholat buat yang muslim itu. Dan tentunya tidak lupa untuk terus mencari dari Al-Quran tadi, minta tolong dari Al-Quran, dan ketika sudah ketemu ayatnya jangan lupa untuk terus didikirkan saat sholat. Oh, ini tuh ayatnya ketemu, berarti aku harus seperti ini. Gitu. Sementara yang bisa saya share. Luar biasa sekali Bu Rosi. Ada yang mau tanya? Sekali materinya Bu, mantap. Jadi segala sesuatunya, apa yang ada masalah dalam diri kita, apa dalam masalah dalam keseharian kita, itu pertama kita jangan pesimis dulu Bu ya, kita harus rangkum, kita harus kembalikan lagi kepada yang maha segalanya Bu ya. Betul. Insya Allah akan ada solusi dan jawaban lah, jalan keluarnya ya. Betul. Itu. Terus ini ada juga yang perlu dilakukan, tapi boleh disampaikan saja Bu. Sebenarnya untuk melatih rasa syukur ini kan nggak gampang ya. Ketika kita ada masalah kok bersyukur itu kan bisa macam-macam ya. Misalnya bersyukur dapat gaji segini atau dapat rezeki segini untuk sedekah, itu kan bisa jadi bentuk rasa syukur. Bisa juga bersyukur dengan cara melepas segala sesuatu memori-memori yang kurang bagus di masa lalu. Jadi kemarin sempat ada pelatihan, seharusnya ada musik-musiknya nih ya. Jadi intinya gini, ketika masalah itu kan banyak ya, masing-masing orang punya masalah sendiri-sendiri. Itu seperti gini, pejamkan mata, tenangkan pikiran, kemudian anggap seperti Anda itu masuk ke sebuah bioskop, dan ini harusnya ada simulasinya ya, tapi saya coba bikin yang singkat aja, nanti bisa dilatih. Jadi ketika ada masalah banyak, A, B, C, D, E datang pada Anda bersamaan dan hajat juga belum tercapai, maka coba untuk pejamkan mata Anda, bayangkan Anda masuk di gedung bioskop, kemudian Anda duduk di kursi paling belakang, dan di layar akan segera diputar film. Dan filmnya itu adalah film-film Anda di masa lalu. Apa yang membuat Anda sedih, masalah-masalah yang Anda hadapi, dosa-dosa yang Anda ingat mungkin kepada orang tua atau kepada siapapun yang sudah Anda lakukan, itu coba Anda panggil semuanya diputar di situ ya, diputar di film itu. Jadi film-film yang isinya itu adalah memori-memori yang nggak bagus tentang masa lalu Anda. Jadi coba itu bayangkan semuanya terpampang di situ. Anda lihat semuanya satu-satu, kemudian bayangkan masalah-masalah itu Anda taruh ke dalam sebuah amplop putih, kemudian Anda bungkus amplop itu, dan Anda bayangkan serahkan kepada Allah. Allah, aku terima masalah-masalah ini, memori-memori ini, dan aku pasrahkan kepadamu untuk kamu hilangkan semuanya, hapuskan memori-memori yang nggak bagus itu, karena ini kan ada di bawah sadar ya,
dari alam bawah sadarku, sehingga nanti ke depannya hajat-hajatku bisa tercapai. Diganti dengan kalau itu semua sudah dimasukkan dalam amplop, kemudian pasrahkan sama Tuhan, dan untuk minta dihapuskan diganti dengan hajatmu saat ini apa? Hajatnya apa? Jadi fokusnya lebih ke hajat yang akan dicapai. Jadi yang memori-memori yang buruk-buruk di masa lalu dihilangkan semua. Itu nanti mungkin bisa dilatih, dibayangkan harusnya ini ada simulasinya ya. Simulasinya disetel musik, kemudian kita recall kembali memori-memori yang enggak benar, memori masa lalu yang itu sebenarnya kadang menjadi mental block buat kita, karena kok ternyata ketika ada masalah ini kok kita mesti reaksinya kayak gini ya. Ternyata masa lalu kita ada yang belum beres. Jadi itu bisa dibereskan dulu dengan istilahnya apa ya, dibongkar atau disosiasi. Disosiasi itu dibongkar, dihilangkan dulu mental blocknya di memori-memori yang nggak benar itu, kemudian diganti dengan hajat kita, harapan-harapan kita terhadap sesuatu yang belum kita capai, dan kita minta kepada Tuhan untuk bisa mewujudkannya. Itu Mas. Ya, itu sementara. Terima kasih banyak Ibu Rosi. Sama-sama. Ya. Mungkin Mbak Cindy kita bisa langsung lempar ke audiens saja nih, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, seperti yang tadi disampaikan Mbak Cindy di awal acara, ada 3 hadiah untuk malam hari ini. Silakan open cam dan langsung open mic untuk bertanya. Silakan. Rosi. Siapa itu? Waalaikumsalam. Pak Randy. Mas Randy dari Yogyakarta ya? Tanya ya siapa? Ya, silakan Mas Randy. Randy. Bu, ya. Bu Rosi, gimana sih cara menghilangkan rasa harap yang begitu besar terhadap sesuatu apa yang sudah kita usahakan? Sekalipun harapan itu bergantungnya sama Allah ya. Walaupun sedikit rasa harap itu ada gitu ya, namanya manusia ya Bu ya. Nah, di balik rasa harap itu terkadang ada keluh kesahnya kita terhadap apa yang kita usahakan, mengeluh begitu. Jadi rasa harap dan rasa mengeluhnya ini Bu, teknik apa sih yang bisa kita hilangkan agar kita ya bekerja maupun membantu orang lain itu ya udah tulus aja tanpa mengharapkan suatu imbalan maupun pahala sedikit pun gitu loh Bu. Jadi ikhlasnya dapat. Nah, itu tekniknya gimana sih Bu? Oke, harapan itu tentunya pasti ada ya. Kalau saya gini, ketika mengusahakan sesuatu, misalkan mengejar target atau mengejar omset tadi ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita tetap mentarget ya, mengharapkan sesuatu gitu, tapi kita pasrahkan sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Nah, tugas kita kan cuma berusaha. Kalau perlu itu harapan itu ditulis saja, misalnya kan, ya Allah, aku sudah mengusahakan ini, tolong targetku misalnya berapa M per bulan bisa tercapai. Syukur ditulis ya. Setelah itu lupakan harapan itu, lupakan hasil yang akan didapat. Yang penting adalah berusaha, ikhtiarnya. Karena urusan hasil itu kan urusan yang di atas kan. Jadi kita berusaha setelah kita menuliskan apa yang kita inginkan, kemudian kita mengenolkan pikiran kita tentang harapan yang terlalu besar itu. Karena kalau semakin kita ngarep, waduh semoga ini aku sudah berusaha sebaik mungkin nih, semua pasti goal ini. Ternyata setelah endingnya ternyata nggak sesuai dengan harapan. Nanti akhirnya kecewa gitu. Jadi harapan tetap harus ada. Kalau perlu ditulis, kemudian lupakan harapan itu, lupakan dalam tanda kutip ya. Jadi kita nolkan pikiran kita, dienolkan. Jangan diingat-ingat, yang penting adalah berusaha untuk meraihnya, apa yang diupayakan. Jadi nanti tetap mengharapkan bahwa apa yang kita harapkan, apapun nanti hasilnya, kita akan ikhlas menerimanya. Ya Allah, aku ridho berapapun hasil atau omset yang kita dapat nanti. Yang penting aku sudah berusaha. Jadi itu apa ya? Mengenolkan pikiran istilahnya. Meditasi. Boleh meditasi ya. Boleh meditasi seperti itu. Mengenolkan pikiran, gitu sih kalau saya. Tapi memang memang manusiawi ketika kita berusaha, kita pasti mengingat
Aduh, masa sih nggak gol gitu. Bagaimana Mas Randy? Tapi paling tidak kalau kita sudah pasrah, berarti kita tidak terlalu kecewa dengan hasilnya. Karena itu pasti yang terbaik. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Sudah cukup jelas ya Mas Randy untuk jawabannya dari Ibu Rosi. Yeay, dapat gift. Yeay, dapat ya. Terima kasih Dapat Mas Randy untuk pertanyaannya. Oh, masih ada 2 gift lagi ya? Iya masih ada. Oh ya Bu, ini ada yang tanya di chat sih Bu. Ini dari Mbak Salsa dari Coach Shop. Malam Bu Rosi, mohon izin bertanya, apakah memikirkan risiko buruk yang kemungkinan terjadi pada rencana atau kehidupan kita disebutnya suudzon, bukankah memikirkan risiko adalah hal yang tidak buruk juga? Mungkin bisa dibantu diperjelas. Oke. Itu namanya menimbang ya, menimbang resiko itu enggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu gini loh. Misalkan apa nih? Bilang aja rencananya apa, misalnya dalam kehidupan seperti apa. Mbak siapa ini tadi? Iya. Mbak Salsa mungkin bisa open mic. Halo Mbak Salsa. Mungkin bisa. Lagi away kayaknya Bu, lagi di jalan ya. Lagi di jalan ya. Ya intinya begini, bahwa memikirkan resiko itu apa ya, di rencana itu mikirkan resiko itu nggak masalah gitu ya. Yang penting kita tidak terlalu suudon banget sama risiko itu gitu loh. Terlalu mikirin nanti gimana ya, misalkan nih orang mau nikah ya. Mau nikah resikonya apa sih kalau nikah? Wah, nanti kalau ketemu suami nggak bener gimana? Nah, tapi kalau terlalu mikirkan itu juga akhirnya kita jadi ketakutan sendiri, akhirnya nggak jadi menikah gitu loh. Resiko pasti ada di depan. Ya, tapi kalau kita terus mengembalikan segala sesuatunya itu kepada yang di atas, bahwa risiko itu kemungkinan saja bisa terjadi. Misalnya saya kongsian nih sama Mas Tito bikin coach shop gitu ya, di mana gitu, kota mana. Resikonya pasti ada dong, bisa jadi Mas Tito kabur. Tapi kan kita tidak terlalu memikirkan hal itu ya, lalu jangan-jangan nanti, bukan yang terlalu seperti itu. Risiko tetap kita bisa ukur, ya kan? Nanti kalau Mas Tito misalnya biar nggak lari, misalnya harus ada kontrak, ada MOU yang benar. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa dituntut secara hukum. Itu namanya persiapan ya, bukan suudzon terhadap resiko yang akan datang. Mempersiapkan segala sesuatunya itu baik adanya, membuat planning, tapi kalau terlalu memikirkan yang jelek-jelek nanti kejadian, bisa jadi kejadian beneran gitu loh. Gitu. Rencana tetap penting. Tapi kalau terlalu berpikiran buruk, jangan. Dikurangin aja maksudnya. Iya, terima kasih Bu Rosi. Jadi buat rencana sangat penting, tapi kurangi berpikir buruk ya Bu ya. Karena bisa kejadian beneran loh. Iya, benar. Kembali lagi apa yang kita pikirkan itu yang kita dapat Bu ya. Ya, oke, untuk Sobat Gen masih ada waktu lagi nih, silakan langsung open cam dan open mic bagi yang ingin bertanya. Langsung, siapa itu? Selamat malam. Malam. Ya, Dengan siapa nih? Halo, dengan siapa di mana? Dari MKO. Passwordnya Pak Eko. Dengan X. Iya, silakan Pak Eko dari MKO. Ya, langsung Pak. Selamat malam Bu Rosi. Malam Pak Eko, masuk. Salam bahagia selalu, sehat selalu untuk Bu Rosi, semuanya rekan-rekan Gen Sales. Bu Rosi mau bertanya. Ibu ada melihat ada orang yang kita lihat itu biasa-biasa saja Bu. Kadang juga nggak ada planning, tetapi hidupnya itu sangat nyaman sekali gitu Bu. Apa ya? Kalau dibilang mengalir, cuman kok selalu beruntung gitu. Itu menurut panjenengan apakah beliaunya juga ada magnet rezeki atau takdir atau bagaimana Bu? Bisa jadi banyak hal ya. Bisa karena takdir juga bisa juga karena dia tadi nggak terlalu banyak berharap
sama mengenalkan diri tadi, Iya, Bu. dan ternyata mendapatkan banyak berkah dari yang di atas. Itu juga bisa jadi, karena Tuhan ada yang kadang orang jahat pun juga dikasih rezeki banyak loh, ya kan? Orang Nah, itu. jahat, orang yang suka nipu, kadang malah dikasih rezeki yang berlebih. Bisa jadi itu sebuah cobaan juga. Gimana Pak Eko? Sudah cukup jelas? Pak Eko di mute, Pak Eko. Itu mati. Sementara jelas Pak Tito. Nah, Mungkin nanti siap. dibahas aja sama Bu Rosi. Iya. Siap Pak Nyenengin Eko. ya kalau kayak gitu ya. Jadi Siap. kayaknya biasa-biasa aja tapi banyak berkah gitu ya. Justru yang biasa-biasa itu malah banyak loh. Tapi ya itulah ada keadilan Tuhan. Jadi semua makhluk di bumi itu semua dapat rezekinya sendiri-sendiri tadi ya. Tapi jadi semua punya jatahnya sendiri-sendiri, tapi kita kalau udah tahu ilmunya, kita berusaha untuk menjadi magnet itu. Menjadi ya tadi berpikiran positif, berperasaan positif, dan punya motivasi yang positif pula. Luar Gitu. biasa, Bu Rosi. Terima kasih banyak Bu Rosi. Sama-sama. Terima kasih Pak Tito, Mbak Cindy. Ya, Sama-sama Pak Eko kembali. Terima kasih. Oke, udah jam nanya. Ya, silakan open mic dan open cam. Halo, selamat malam Bu Rosi. Dengan Malam. siapa nih? Gimana? Dengan Mas Slamet Bu Rosi. Wah, selamat malam, Mas. Ya, silakan Mas Slamet. Nah, saya mau tanya Bu Rosi, hal-hal apa yang bisa membuat rezeki melimpah? Maksudnya hal-hal sepele apa yang tiap hari kita bisa membuat rezeki melimpah? Salah satunya Tips lah, tips gitu. ya tadi, di antaranya 3 tadi ya. Mikir positif, perasaan positif, motivasi positif. Dan setiap bangun tidur usahakan untuk selalu mendoakan. Jadi kalau saya share videonya di Facebook atau di Instagram, ketika kita bangun tidur, setelah sholat subuh atau setelah ibadah kayak gitu, baca Quran, kemudian kita doakan, ya Allah, siapapun, muliakanlah dan bahagiakanlah siapapun yang aku temui hari ini. Nah itu kan dijawab langsung sama malaikat dan biasanya dikembalikan langsung ke kita. Jadi ketika nanti Mas Slamet keluar gitu bekerja, ketemu orang, berarti nanti orang itu dimuliakan dan dibahagiakan sama Allah. Otomatis didoakan semua kan yang Anda temui seharian ini, otomatis doa itu kembali ke kita. Jadi salah satunya mendoakan orang. Oh iya. Mendoakan orang. Jadi ketika Anda Berpikir, berdoa, bersyukur ya Bu Rosi. ya. Saya begini Bu Rosi, saya sharing Bu Rosi ya. Tapi bukan syukur itu bukan ya. Kena musibah Bersyukur ya, bersyukur ya. kapok mukapan gitu. Ya, Enggak gimana gitu. Pak Slamet? Saya ini pengen sharing Bu Rosi untuk mengenai hal pribadi saya ini. Dulu pernah saya berkata untuk mengenai ucapan adalah doa, benar ya. Dulu saya pernah berkata tuh ke teman saya atau siapalah gitu ya, saudara saya akan nikah di usia segini. Saya nanti setelah menikah kerja di ini. Itu udah lama berapa tahun yang lalu. Itu kejadian setelah saya menikah dan sekarang alhamdulillah udah. Jadi ada ucapan itu benar juga terwujud di beberapa tahun kemudian. Betul. Itu kekuatan berpikir ya Bos. Kekuatan berpikir dan ucapan itu doa dan pikiran. Tapi sedikit Anda tidak yakin bisa jadi meleset. Oh. Nah, misalkan saya target nih bisa nih 1M misalnya atau 2M target nih. Tapi kok kayaknya kondisi kayak gini kayaknya nggak mungkin ya. Akhirnya meleset. Tapi paling nggak kalau kita sudah mentargetkan seperti itu, meleset-melesetnya pun nggak jauh gitu. Tetap Allah kasih. Iya sih, awalnya iseng-iseng tapi alhamdulillah dikabulkan. Sesuai harapan ya. Alhamdulillah. Jadi makanya ngomong yang baik-baik, ngomong yang positif.
Jangan lupa untuk terus mendoakan Ya, terima orang. kasih. Jadi kalau ada teman yang misalnya sudah target atau dapat prestasi apa, selamat ya, kasih gitu. Jadi paling enggak itu nular. Kesuksesan orang diselamati itu ya. Bukannya kalau temennya sukses atau sesama sales atau sesama teman di kantor kok lebih sukses, jadinya iri. Ya manusiawi sih, iri sedikit gitu ya. Tapi dikasih selamat. Paling enggak itu bisa nular ke energinya nular ke kita. Pokoknya jaga terus ya energi positif seharian sebisa mungkin. Ketika ada energi negatif langsung sikat. No. Ada teman langsung curhat, misalkan ngajak gosip atau ngajak apalah yang itu enggak sifatnya negatif, tinggalin, stop. Selalu jadi berpikir positif, merasa positif, termotivasi dengan yang positif. Jangan lupa doakan. Ya, Bu Rosi. Silakan Mas Indi. Iya, terima kasih Pak Slamet sudah bertanya dan juga sharing. Terima kasih Bu Rosi sudah menjawab. Mungkin ini saya lanjut ya. Ini udah jam udah menunjukkan pukul 8:13. Mungkin sebelum saya resum dari materi hari ini, dan juga mungkin kalau misalnya masih ada yang bertanya, nanti bisa di by chat aja ya. Cuman sebelum ini, sebentar. Semuanya bisa, mungkin rekan-rekan bisa on cam ya untuk sesi foto. Mas Eka mungkin bisa dibantu, Mas. Ya, baik. Selamat malam, Bu Osi. Terima kasih untuk materinya. Sebelum kita akhiri, kita abadikan dulu ya momen dan foto bersama. Oke, silakan dipasang ekspresi terbaiknya. Ya, bebas iklan. Ayo senyum, semuanya senyum. Di sini ada banyak-banyak senyum ada ya. 3 slide. Saya mulai slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Saya lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Rosi. Ya, sama-sama. Bu Rosi. Ya, mungkin ini ada yang ingin ditambahkan lagi nggak Bu kira-kira dari Bu Rosi? Atau mungkin dari rekan-rekan ada yang masih ingin ditanyakan? Bisa ditanyakan di by chat aja, atau mungkin masih ada yang mau on cam juga nggak apa-apa. Tapi untuk hadiahnya sudah ke 3 orang yang tadi ya. Oke, mungkin tadi ada sedikit yang ketinggalan betapa powerfulnya kata-kata yang positif ya. Tadi ada yang ketinggalan sedikit, ada sebuah penelitian ya tadi. Penelitian terhadap seorang, tadi mana ya? Penelitian terhadap air ya. Kekuatan kata-kata. Jadi ada penelitian dari Dr. Masaru Emoto terhadap air. Air yang satu diucapkan terima kasih, thank you. Itu terus air satunya dipisui, jancuk kon, you make me sick misalnya kayak gitu. Ternyata setelah menurut penelitian diteliti gitu, yang air yang diberi kata-kata yang positif itu kristalnya jernih. Tadi mungkin bisa di-share lagi nanti kalau bisa dilihat ya. Atau nanti tak share PowerPoint-nya dari pelatihan yang kemarin ya. Jadi ada satu penelitian ketika air diucapkan kata-kata yang positif, kristalnya itu sempurna. Tapi untuk air ya ini betul. Yang ini ya Mbak ya. Nah, terus itu di satunya di kata-katain yang jelek, yang kotor-kotor itu kristalnya jadi airnya jadi keruh. Seperti itu kalau di Zoom. Itu penelitian ya. Benar seperti itu. Atau misalnya tanaman dalam pot satunya dipisui, satunya diucapkan terima kasih, I love you dan sebagainya. Ternyata yang tumbuh subur itu yang dikasih ucapan positif, yang ucapan yang baik-baik. Jadi mulai sekarang berkatalah yang baik, berpikiran yang baik, berperasaan yang baik, dan punya motivasi atau niat yang baik. Itu sih. Iya Bu Rosi, intinya tetap selalu melangkah ke arah yang positif ya Bu. Iya. Iya. Daripada negatif langsung disingkirkan. Iya betul. Baik dari pikiran, dari perasaan, maupun mungkin bisa dari lingkungan juga ya Bu, nantinya akan mempengaruhi. Betul. Itu sih. Nanti bisa japri-japri kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut,
Oke deh, siap kalau begitu. Mungkin ini juga udah gak ada lagi ya Bu yang ditanya, yang mau nanya. Mungkin ini bisa ditutup aja ya Bu untuk sharing session di malam hari ini. Oke. Ya, terima kasih Thank you. banyak Ibu Sudah. Rosi sudah Sama-sama, semoga bermanfaat. sharing hari ini. Sama-sama belajar ya. Terima kasih Bu Rosi. Terima kasih Bu Rosi. Terima kasih Bu Rosi. Terima kasih Mbak Cindy, Terima Pak kasih Tito. rekan-rekan Superman, Rosi. Selamat malam Teman yang lain. semuanya.